Salah satu hal paling keren dari Dragon Ball adalah keberanian serial ini buat terus berubah dan bereksperimen. Kadang kita disuguhkan komedi absurd, di lain waktu ada duel seni bela diri yang epik, bahkan gak jarang ceritanya tiba-tiba melesat ke ranah fiksi ilmiah yang rumit. Serial ini terus mendorong batasan dan bikin kita nggak pernah tahu kejutan apa yang bakal datang selanjutnya. Tapi mari jujur ya, salah satu daya tarik utama Dragon Ball jelas ada di pertarungannya yang gila-gilaan. Taruhannya nggak main-main, dari planet hancur sampai ancaman buat seluruh alam semesta. Biasanya, musuh yang kalah bakal tamat riwayatnya, tapi ada hal menarik di sini. Beberapa sekutu terbaik Goku ternyata adalah mantan musuh bebuyutan yang berhasil bertobat. Lihat aja Vegeta dan Piccolo. Dari penjahat bengis yang bikin dunia ketar-ketir, mereka malah jadi karakter paling kompleks dan bikin kita simpati. Perjalanan mereka dari musuh ke teman setia Goku tuh epic banget, tapi nggak semua cerita redemption ini mulus. Ada juga penjahat yang, jujur aja, lebih seru saat mereka jadi lawan ketimbang teman. Kadang kehilangan aura antagonis bikin mereka kurang greget, ya nggak? Meski begitu, momen-momen transisi ini yang bikin Dragon Ball selalu fresh dan penuh emosi. Karena siapa tahu, musuh hari ini bisa jadi pahlawan yang kita dukung besok. Kalian masih inget gak Tenkaichi Budokai pertama di Dragon Ball? Turnamen ke-21 itu jadi momen epik di mana seni bela diri dan rivalitas mulai mengguncang seri. Tapi, Tenkaichi Budokai ke-22 nggak cuma sekedar pertarungan seru. Di sini, drama benar-benar digoreng habis-habisan. Kenapa? Karena ada dua tokoh baru yang bikin kita semua terpaku, Tien dan Chaozu. Mereka murid terbaik Master Shen, guru dari sekolah Bangau yang jadi rivalnya Master Roshi. Dulu Shen dan Roshi itu sahabatan banget, bahkan sempat bertarung bareng melawan Raja Piccolo. Sayangnya, ambisi bikin Shen berubah jadi guru yang lebih gelap. Tien dan Chaozu pun awalnya diperkenalkan sebagai tandingan jahat untuk Goku dan Krillin. Tapi menjelang akhir turnamen, mereka sadar kesalahannya, membelot dari Shen dan bergabung dengan tim pahlawan. Sayangnya, setelah momen gemilang itu, Tien dan Chaozu seperti kehilangan arah di Dragon Ball Z. Mereka kalah bersinar di antara para Saiyan yang makin OP. Lebih parah lagi, mereka sering diperlakukan kayak satu paket, yang bikin Chaozu dan kekuatan psikisnya nggak berkembang maksimal. Padahal, bayangin, kalau Chaozu terus ngelatih kemampuan telekinesisnya, siapa tahu dia bisa jadi ancaman serius atau bahkan aset penting buat tim. Coba bayangkan plot twist, Tien dan Chaozu termotivasi balas dendam karena kematian Master Shen, dan mereka jadi saingan abadi Goku dan teman-temannya. Bahkan lebih keren lagi, kalau Chaozu jadi rival Krillin. Duel psikis lawan kecerdasan dan strategis bakal bikin pertarungan lebih berwarna kan? Kalau aja duo ini diberi porsi yang lebih besar, mereka bisa ngasih dinamika baru ke cerita. Sayangnya, Tien dan Chaozu sekarang lebih mirip cameo ketimbang tokoh penting. Kira-kira mereka bakal dapat sorotan lagi nggak ya di masa depan? Android jahat udah jadi ancaman sejak zaman Tentara Pita Merah. Tapi puncaknya benar-benar kerasa di Cell Saga Dragon Ball Z. Di sini, Dr. Gero yang sekarang berubah jadi Android 20 ngeluarin Android 16-19 buat balas dendam ke Goku. Tapi yang paling bikin merinding tentu aja si kembar maut, Android 17 dan 18. Mereka nggak cuma lawan berat, tapi juga kunci utama buat Cell mencapai bentuk sempurna. Ditambah lagi, di timeline Future Trunks, dua Android ini bikin mimpi buruk dengan memusnahkan para pahlawan, termasuk mentor Trunks sendiri, Future Gohan. Cell Saga punya banyak momen pertarungan epik, terutama yang melibatkan Android 17 dan 18. Tapi sayangnya, mereka diusir dari spotlight terlalu cepat begitu Cell menyerap mereka. Nggak salah sih kalau Cell jadi bos utama, tapi harus diakui 17 dan 18 lebih menarik karena sifat mereka yang nggak bisa ditebak. Mereka punya aura ancaman yang bikin kita nggak bisa duduk tenang. Krillin emang berhasil bikin Android 18 jadi baik, tapi jujur aja, cerita itu bisa aja dilakukan dengan karakter lain. Android 17 bahkan hampir hilang sampai akhirnya dia balik di Tournament of Power di Dragon Ball Super. Kontribusinya di situ emang penting, tapi siapa aja bisa ngisi peran itu.
Keduanya lebih bersinar saat masih jadi penjahat, punya karakter yang lebih berwarna dan ancaman yang lebih terasa. Dragon Ball sih udah beberapa kali nyoba bawa kembali tema android jahat, tapi hasilnya sering kali datar, nggak sekuat era 17 dan 18. Misalnya aja di Dragon Ball Super Superhero, Dr. Hedo bikin Gamma 1 dan Gamma 2 yang meskipun menarik, nggak punya dampak sebesar dua ikonik ini. Kenapa nggak sekalian aja di upgrade 17 dan 18 jadi ancaman baru yang nggak terkalahkan? Bayangin, kalau mereka tetap jadi musuh di balik layar, nggak terdeteksi tapi selalu bikin kita deg-degan. Android 18 di era Busaga atau Dragon Ball Super mostly cuma jadi tambahan di pertarungan, yang jujur aja nggak bakal bikin cerita berantakan kalau dia absen. Bahkan, bisa jadi lebih menarik kalau dia terus mainin perasaan Krillin, meski udah jadi istri dan punya anak. Android 17 dan 18 itu puncak dari konsep penjahat yang cerdas, berbahaya tapi penuh teka-teki. Transformasi mereka jadi pahlawan emang bikin cerita berakhir manis. Tapi apakah kita kehilangan ancaman keren yang bikin Dragon Ball makin menegangkan? Coba deh kalian pikirin. Majin Buu itu icon banget di Dragon Ball Z. Dia bukan cuma penjahat terakhir yang ngasih kita ketegangan habis-habisan, tapi juga salah satu musuh paling unik. Buu itu kayak anak kecil, polos, ceria, tapi tiba-tiba, boom, dia ngelakuin hal yang bikin bulu kuduk berdiri, kayak melenyapkan orang tanpa mikir panjang. Dan soal kekuatan, jangan ditanya, regenerasinya aja bikin sel kelihatan payah. Belum lagi kemampuan nyerap orang buat dia jadi makin OP. Plus, dia punya berbagai versi diri yang bikin kita deg-degan. Dari Evil Buu, Super Buu, sampai Kid Buu, sebelum akhirnya muncul Good Buu yang jadi sahabat baru para pahlawan. Tapi sayangnya, begitu dia jadi baik, relevansi Buu malah menurun drastis. Padahal dia salah satu karakter terkuat, tapi di Dragon Ball Super dia malah sering dijadiin penghangat bangku cadangan. Udah beberapa kali dia dikasih momen buat bersinar, tapi plot twist tiba-tiba Buu malah absen di detik terakhir. Akhirnya dia jadi kayak sidekick Mr. Satan aja, jauh dari kesan makhluk kuno yang super kuat. Masalahnya, Buu sebagai pahlawan nggak punya gregetnya. Dia jadi nggak bisa diandalkan, dan buat Vegeta, Good Buu tuh kayak bom waktu. Gimana kalau dia tersentil dan Buu jahat muncul lagi? Nah, bayangin kalau Evil Buu balik, ngalahin Good Buu dan jadi ancaman baru yang muncul berkala, mirip Frieza. Itu bakal ngasih warna baru yang lebih gelap ke serial ini, dan Vegeta bakal punya alasan buat nyombong. Kan gua udah bilang. Apalagi kalau Evil Buu muncul karena suatu tragedi yang secara nggak langsung disebabkan sama Mr. Satan. Ini nggak cuma bakal bikin Buu relevan lagi, tapi juga ngasih konflik emosional yang lebih dalam. Bayangin aja, Mr. Satan yang biasanya jadi karakter komedi, tiba-tiba harus menghadapi dilema besar, karena dia dianggap biang kerok dari kekacauan ini. Kalau dilihat dari kesuksesan Dragon Ball Daima yang ngasih kita penjahat baru ala Majin, bisa dibilang Buu yang kembali ke sisi gelap bakal jadi gebrakan besar. Fans pasti bakal antusias ngelihat versi baru Buu yang jauh lebih berbahaya dan nggak gampang diprediksi. Jadi, gimana menurut kalian? Haruskah Buu kembali jadi ancaman mematikan yang bikin Goku dan teman-teman nggak bisa tidur nyenyak? Pas Dragon Ball Super dimulai, kita langsung disambut sama salah satu karakter paling keren, Beerus, dewa penghancur pertama yang bikin Goku ketemu lawan setara dewa. Awalnya, Beerus ini benar-benar ancaman serius. Dia nggak cuma sekedar iseng cari makanan enak atau tidur, tapi juga secara teknis jadi alasan planet Vegeta hancur dan bangsa Saiyan punah. Serem banget kan? Bahkan Vegeta, si Prince of Saiyan, cuma bisa gemetaran waktu lihat Beerus ngamuk. Pertarungan Goku melawan Beerus juga epik banget. Disitulah kita pertama kali lihat Goku berubah jadi Super Saiyan God. Tapi lucunya, Beerus nggak pakai seluruh kekuatannya. Cuma sebagian kecil aja, dan itu udah bikin Goku kewalahan. Dan setelah itu, Beerus malah jadi semacam mentor buat Goku dan Vegeta. Masalahnya, Beerus yang awalnya super menyeramkan ini jadi lebih kayak kucing malas yang cuma peduli sama makanan dan tidur. Kalau diibaratkan, dia itu semacam Galactus versi Dragon Ball. Tapi versinya lebih banyak bercandanya daripada jadi ancaman nyata. Padahal, dengan kekuatannya yang bisa ngancurin planet dalam sekejap, Beerus punya potensi jadi penjahat kosmik yang bikin bulu kuduk berdiri. Nah, gimana kalau Dragon Ball bikin plot twist?
Bayangin, Beerus balik jadi penjahat dan memutuskan buat balas dendam ke Goku dan Vegeta. Sementara itu, Whis diam-diam bantu Goku dan Vegeta jadi lebih kuat untuk ngalahin Beerus. Ini bakal ngasih ketegangan baru, terutama karena Whis harus ngelakuin semuanya di belakang Beerus. Jujur, beberapa teknik keren kayak Ultra Ego Vegeta dan Super Saiyan Blue Kaioken Goku bakal lebih pas dipakai buat lawan Beerus daripada musuh biasa. Dan buat nambah drama, gimana kalau Kai tertinggi yang hidupnya terikat sama Beerus jadi bagian penting di plot ini? Bisa aja Beerus nyulik Shin sebagai tameng, bikin para pahlawan harus mikir keras gimana ngalahin dia tanpa menghancurkan Kai tertinggi. Dengan arah ini, Dragon Ball Super bisa kasih cerita yang lebih segar, lebih intens, dan tentu aja bikin Beerus jadi lebih relevan. Gimana menurut kalian? Apakah dewa penghancur kita ini harus balik jadi ancaman besar, atau lebih baik tetap jadi kucing malas yang suka ngemil? Broly itu salah satu karakter paling unik di dunia Dragon Ball. Dulu, dia cuma muncul di film non-canon sebagai monster Saiyan legendaris. Tapi fans langsung jatuh cinta sama kekuatannya yang brutal. Saking populernya, dia dapat 3 film sendiri, terus jadi bintang di berbagai video game. Tapi debut Broly yang sebenarnya baru terjadi di Dragon Ball Super Broly. Di sini dia awalnya jadi penjahat super kuat, tapi nggak kayak di film lawasnya, Broly malah diselamatkan di akhir cerita. Setelah film itu, Broly berubah total. Dia sekarang lebih kayak murid yang patuh di planet Beerus, belajar ngendaliin kekuatannya sambil ikut latihan bareng Goku dan Vegeta. Emang sih, versi heroik Broly ini bikin dia lebih dalam sebagai karakter. Tapi masalahnya, Dragon Ball udah penuh banget sama Saiyan heroik. Kalau Broly cuma jadi sekutu biasa, apa bedanya dia sama Saiyan lain? Gimana kalau Broly balik ke akarnya sebagai penjahat? Udah lama banget loh kita nggak punya antagonis Saiyan yang benar-benar bikin tegang. Bayangin Broly jadi rival tetap buat Goku dan Vegeta, ngebawa konflik lama bangsa Saiyan ke level yang baru. Vegeta bakal kena tekanan berat karena dia harus menghadapi warisan bangsanya sendiri. Sementara Goku harus ngadepin ancaman Saiyan yang nggak bisa ditebak. Atau kita bisa bikin Broly lebih menonjol dengan ngasih dia transformasi baru yang bahkan lebih gila dari Ultra Instinct atau Ultra Ego. Gimana kalau Broly ngebangkitin Super Saiyan 4 dan makai kekuatan itu buat bikin intimidasi ke Goku dan Vegeta yang sibuk dengan transformasi ilahi mereka? Plotnya bisa tambah seru lagi kalau Broly sampai ke Universe 6. Di sana dia bisa rekrut Kale dan Caulifla, janjiin mereka kekuatan yang lebih besar, dan bikin Saiyan Universe 6 jadi ancaman nyata. Broly nggak cuma jadi penjahat yang ngancem, tapi dia juga bisa bawa dimensi baru ke cerita Saiyan lintas universe. Jadi gimana menurut kalian? Mending Broly tetap jadi sekutu atau balik jadi monster legendaris yang siap bikin kekacauan besar?